Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 1A akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu tentang bioptik pada sistem mata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ismiatul Fadia dengan nomor NIM 11300220089. Saya bersama rekan saya, yaitu Perkenalkan, saya Siti Rahmawati dengan nomor NIM 11300220038. Saya Eli Arnovi Ibrahim Manjau dengan NIM 11300220075. Saya Aisyah Safda Rahma dengan NIM 11300220083. Definisi dari bioptik adalah tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat, hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkat sinar. Klasifikasi. Klasifikasi optik geometri mempelajari sifat-sifat atau karakter propagasi cahaya dalam medium, misalnya pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refleksasi, penerusan atau transmisi, dan penjalaran atau propagasi cahaya pada alat-alat optik. Optik fisik mempelajari tentang keadaan fisik dan tingkah laku cahaya sebagai gelombang, misalnya pada peristiwa interferensi, difraksi, dispersi, polarisasi, dan gagasan-gagasan mengenai hakikat cahaya. Optik sebagai salah satu cabang ilmu fisika yang memanfaatkan gelombang elektromagnet dan gelombang cahaya. Khususnya saat ini di bidang aplikasinya berkembang sangat pesat. Dalam bidang kesehatan, penggunaan spektrum cahaya seperti sinar laser, ultraviolet atau UV, sampai dengan inframerah menjadi sangat maju dalam bidang diagnosis maupun terapi. Terlebih lagi dalam aplikasinya pada bidang spektroskopi sangat berkembang dengan pesatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 1. Cahaya. Definisi. Cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang dalam keadaan tertentu berkelakuan seperti suatu partikel. Cahaya merambat dengan kecepatan 3 kali 10⁸ meter per second. Sumber cahaya alam natural lighting. Contohnya, cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya utama. Cahaya buatan. Contohnya, cahaya listrik, lampu minyak, lilin. Sifat cahaya. 1. Pemantulan. 2. Pembiasan. 3. Difraksi lenturan. 4. Interferensi. 5. Polarisasi. Pemantulan teratur. Jika cahaya mengenai permukaan yang mendatar atau rata, terjadi jika cahaya mengenai cermin. Pemantulan baur. Jika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata. Pemantulan sempurna atau total. Ada 2 syarat terjadinya pemantulan sempurna, yaitu sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, N1 lebih dari N2. Sudut datang lebih besar dari sudut kritis, sudut datang yang menghasilkan sudut bias 90. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua ada lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi dua bidang lengkung. Dua bidang lengkung yang membentuk lensa dapat berbentuk silindris atau bola. Lensa ada dua macam, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung atau konveks memiliki bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepinya.
Sinar-sinar bias pada lensa ini bersifat mengumpul atau konvergen. Oleh karena itu, lensa cembung disebut lensa konvergen. Yang kedua, lensa cekung. Lensa cekung memiliki bagian tengah yang lebih tipis daripada bagian tepinya. Sinar-sinar bias pada lensa ini bersifat memancar atau divergen. Oleh karena itu, lensa cekung disebut lensa divergen. Yang ketiga, mata. Mata adalah alat optik alami manusia. Ada 3 komponen pada indera penglihatan. Mata memfokuskan bayangan pada retina, sistem syaraf mata yang memberi informasi ke otak, korteks penglihatan salah satu bagian yang menganalisa penglihatan tersebut. Ada beberapa kelainan yang dapat terjadi pada mata, yaitu hipermetropi atau rabun dekat, miopi atau rabun jauh, presbiopi atau mata tua, astigmatisme, katarak, glaukoma, dan lain-lain. Selanjutnya, aplikasi biooptik dan cara kerjanya. Yang pertama ada slit lamp. Slit lamp adalah lampu celah yang digunakan untuk mendiagnosa mata dengan menggabungkan fungsi mikroskop dan sumber pencahayaan melalui suatu sistem mekanik optik. Fungsi dari slit lamp adalah untuk pemeriksaan mata rutin, mengamati struktur anterior anatomi mata termasuk di dalamnya lensa kristalin dan anterior visterius body, memonitor ada atau tidaknya glaukoma, mengetahui adanya benda asing pada mata, dan memonitor adanya komplikasi pada pasien post-operasi mata. Prinsip kerja dari slit lamp ini, slit lamp bekerja dengan menggunakan 3 sistem utama, yaitu mikroskop untuk melakukan sistem perbesaran yang terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Iluminasi yaitu sistem pencahayaan untuk memberikan cahaya ke mata yang akan diperiksa, serta sistem mekanik yang digunakan untuk menggerakkan meja alat untuk mendapatkan posisi yang sesuai antara user dan pasien. Yang kedua ada foropter. Foropter adalah instrumen untuk mengukur ametropias, orias, dan amplitudo akomodasi mata yang terdiri dari berbagai lensa coba yang berbeda digunakan menilai refraksi mata selama pengujian penglihatan, sehingga diketahui kesalahan bias pasien dan menentukan resep kacamatanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Automatic perimeter. Yaitu instrumen ini digunakan untuk memeriksa lapang pandangan yang terganggu dan mengevaluasi penglihatan perifer, terutama untuk pencegahan dan pengawasan penyakit glaukoma. Glaukoma adalah kerusakan pada saraf mata akibat tingginya tekanan di dalam bola mata. Kondisi ini ditandai dengan nyeri di mata, mata merah, penglihatan kabur, serta mual dan muntah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.